Hai Tribuners, selamat sore Medan. Yeay, ketemu lagi bersama Ica dan Joy di program Selamat Sore Medan. Seperti biasa, di sore hari ini kami mau nemenin sore hari Tribuners dengan membahas 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners kalian. Benar sekali. Oke, berita pertama apa nih Risha? Oh, langsung ke berita pertama modalnya ya. Oke, itu udah poin kita jabanin. Iya. Nah, di berita pertama ini Joy, ada polisi yang meringkus preman yang melakukan pemerasan kepada pedagang spare part motor di jalan masjid di Kelurahan Kesawan. Oh, yang viral yang itu. viral itu videonya Tribuners Iya, tahu iya, nggak? iya. Nah, kalau tahu kalian boleh komen nih di live streaming kita dan boleh di tap layarnya. Buat Tribuners yang mau nanya sama kita boleh kali, atau mau nanya langsung sama reporter kita di lapangan juga boleh. 50. Bercanda. Memang kalau yang ini dua hostnya Oke. agak pick me ya, Tribuners. Nah, selain melakukan pemerasan nih, pelaku yang bernama Rawindren juga sempat mengaku nggak takut sama polisi katanya ya. Kereak kali dia nih nampaknya. Lah, menurut Kapolsek Medan Barat, Kompol Rizky Amalia, pelaku ditangkap oleh tim patroli perintis dan unit reskrim. Pelaku ditangkap di sekitaran Jalan Perdana, Kelurahan Kesawan pada hari Rabu semalam. Ia menyampaikan setelah diamankan kepada polisi, pelaku ini mengaku ketika itu sedang dalam pengaruh alkohol, Tribuners. Jadi lagi mabuk ya, Tinggi. sehingga memberanikan diri untuk memeras korban dan yang merupakan pemilik toko. Jadi dia kayak di luar kesadaran aku nih bos gitu. Nah, namun aksinya ini pun tidak berhasil lantaran korban tidak memberikan uang yang diminta oleh pelaku yang mengaku sebagai anggota SPSI maksudnya. Nah, dikatakannya saat ini pelaku masih diamankan oleh pihak kepolisian dan menunggu korban untuk membuat laporan agar bisa melakukan proses hukum. Nah, lagi-lagi korban yang harus membuat laporan terlebih dahulu agar kasusnya bisa dilanjutkan sama pihak kepolisian. Nah, saat ini kita amankan dulu sampai adanya laporan dari korban nih, kata pihak kepolisian. Nanti kita lihat situasi setelah kita datangi korban, kata begitu. Nah, tapi untuk informasi lebih lanjutnya kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Jadi berdasarkan berita yang viral di beberapa media sosial, kami melakukan tindak lanjut atas berita tersebut yang tadi sore sekitar jam 18.30 kami amankan terduga pelaku dengan TKP di Jalan Perdana, Kelurahan Kesawan. Jadi di situ didapat pelaku dengan nama Rawindren yang bertempat tinggal di Sekip. Dari situ kita amankan ke Polsek Medan Barat untuk dimintai keterangan. Dan didapati bahwa saat kejadian itu pelaku dalam kondisi mabuk sehingga melakukan ancaman kepada pemilik toko di jalan masjid, melakukan pengancaman dikarenakan tidak diberikan uang, menurut keterangan dia uang SPSI. Ya. Terhadap
Untuk ini untuk korbannya buat lapor. Oke, itu dia ya. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfian Syah. Halo Bang, selamat sore Bang Fian. Selamat sore Bang Halo, Alfian Bang. Syah. Selamat sore, Ika dan Joy. Oh, lagi di mana tuh Bang? Kok kayaknya rame-rame gitu Bang? Lagi di acara pameran foto juga sama kawan-kawan dari TFI. Oke. Nah, Bang Alfian Syah, boleh dijelaskan nih Bang terkait kronologi kenapa videonya itu bisa viral, atau boleh dijelaskan ke Tribuners apa sih isi video itu sebenarnya? Ya, baik Ika dan Joy dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin itu sempat viral aksi dari seorang preman yang diduga tuh hendak melakukan pemalakan terhadap pedagang spare part motor di jalan masjid. Nah, videonya ini pun viral setelah si pemilik dari toko ini itu merekam aksi dari si pelaku ini. Nah, ketika dari video yang beredar, memang ketika itu si pelaku ini datang ke sana dengan cara marah-marah dan meminta uang sebesar 500.000. Dia mengatakan bahwasannya uang tersebut merupakan uang setoran SPSI begitu. Padahal menurut keterangan dari karyawan toko sendiri, dia memang tokonya ini ataupun bos dari pemilik toko ini itu rutin menyetorkan iuran kepada SPSI sebagai uang keamanan itu setiap bulannya begitu. Oke. Makanya kemarin pemiliknya itu sempat terkejut karena tiba-tiba si pelaku ini mengaku dari SPSI dan meminta uang begitu. Oke Bang, nah tadi kan dari keterangan yang kami baca itu kalau polisi bisa melanjutkan kasus ini kalau si korban itu membuat laporan. Nah, gimana Bang kabarnya saat ini, apakah korban sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian? Ya, memang sejauh ini informasi yang kita peroleh itu si korban sudah membuat laporan begitu. Namun mungkin masih diproses, nanti akan kita follow up kembali kepada pihak polisi ataupun kita tanyai kepada Kapolseknya apakah memang benar si korban ini membuat laporan. Karena memang kalau tidak ada membuat laporan, polisi itu tidak bisa melanjutkan proses hukum ataupun tidak ada landasan dari polisi untuk melakukan hukuman terhadap si pelaku ini gitu. Baik Bang, jadi sekarang bagaimana Nasib pelaku. kok nasib pelaku Bang? Ya, pelaku saat ini masih ditahan di Polsek Medan Barat, itu masih sembari si polisi juga masih menunggu korban untuk datang membuat laporan tersebut. Oke, nah kalau misalnya nih Bang, korban tak kunjung membuat laporan, itu gimana nasib pelaku Bang? Ya, kalaupun memang si korban ini tidak membuat laporan atau tidak ada laporan dari korban ini, kemungkinan si pelaku ini akan dipulangkan karena polisi juga tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan perkara dari pelaku ini begitu. Nah, tapi memang pelaku ini mengakunya dia saat itu dalam Keadaan kondisi mabuk. mabuk ya Bang? Ya, malah memang sempat kita tanya juga dengan si pelaku ini tentang aksinya ini. Dia mengatakan pada saat kejadian itu dia dalam kondisi mabuk dan dia mengaku pada saat itu bukan untuk melakukan pemerasan begitu. Jadi Dia berdalih ngapain dia? datang ke sana cuman ingin mempertanyakan uang SPSI yang disetor tiap bulannya, apakah sudah disetor apa belum. Nah, begitulah pengakuan dari si pelaku ini. Oke, nah untuk pekerjaan korban ini apa Bang? Pekerjaan korban itu Sorry Bang, sebagai Fian, pemilik maksudnya dari pekerja toko. pelaku Bang. Sorry. Oh, untuk si pelaku ini memang dia tuh kerjanya tuh mocok-mocok Oh, gitu, mocok-mocok. tidak ada Ya, jelas kerjaan yang ya. Tapi katanya Bang, pelaku ini apa ya, baru keluar dari penjara ya Bang, baru bebas. Residivis. Ya, Itu benar, Bang? malah memang kita tanyakan juga dengan Kapolsek, Kapolsek membenarkan. Nah, si pelaku juga membenarkan bahwasanya dia itu baru saja keluar dari penjara karena terlibat kasus penganiayaan dan laporannya itu di Polsek Medan Baru begitu. Dia menjalani hukuman itu sekitar setahun penjara. Udah berapa lama dia bebas Bang?
Ya baru beberapa bulan saja lah informasinya. Waduh, baru beberapa bulan udah kena kasus lagi ya. Nah, kita ada dapat kabar nggak Bang mengenai korban ini? Kenapa dia tak kunjung membuat laporan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, informasinya korban sudah mendatangi Polsek Medan Barat dan sudah membuat laporan. Untuk kelanjutannya kita akan mengkonfirmasi kembali nanti ke Kapolseknya apakah bagaimana kelanjutan dari kasus ini, begitu Ica. Oke. Terima kasih banyak Terima Alfiansyah. kasih. Ditunggu ya Bang info mengenai korban ini, apakah sudah membuat surat laporan apa belum. Oke, Bang Alfiansyah, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Ica, tentu. Aduh, nggak kapok nih dia kayaknya ya, Joy ya. Tadi aku lihat agak salvo dia di apa itu? Di kantor polisi. Macam-macam tidur. Dibilang sih tadi tidur dia katanya. Padahal bapak lebih enak bobok di rumah di usia tua ya. Kalau dipikir-pikir lebih milih bubuk di rutan. iya. Aduh, udahlah kayak gitu kan. Dalihnya mabok pula. Tapi aku pernah kan nonton film kan, Cak. Nonton film kayak mabok itu kan di luar Kendali kan. Jadi ada juga undang-undang yang mengatur tentang itu. Benar. Dia bisa bebas kalau memang dia terbukti dalam keadaan mengkonsumsi alkohol gitu ya, karena kan dia nggak sadar. Tapi kayak gini ada bukti loh bapak. Mungkin kalau nggak ada buktinya bisa bersilat lidah. Tapi ini dia betul-betul bilang nggak takut polisi katanya. Sekarang bagaimana? Udah berurusan sama polisi nih bapak nih. Oke lah, kita mau ke berita kedua. Ada apa Joy? Ya ini kasus kriminal lagi. Oke. Jadi Polda Sumut berhasil meringkus 5 pelaku pembobolan mesin ATM antar lintas 6 provinsi di Indonesia. Banyak ya, 6 provinsi. Nah, dari video rekaman CCTV yang diterima, kedua pelaku ini lagi beraksi di mesin ATM Bank BRI di Jalan Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Taput, Tapanuli Utara. Nah, keduanya ini mengenakan jaket berpenutup kepala dan juga sarung tangan. Begitu masuk ke dalam ATM, mereka langsung membuka penutup mesin penyimpanan uang. Wow, langsung tahu ya yang mana itu mesin. Nah, lalu salah satu tersangka langsung mengeluarkan alat las pemotong besi beserta tabung oksigen. Nah, percikan api pun berhamburan ketika mesin las membelah mesin yang diperkirakan setebal 2 cm ya. Kok ngelas kan memang kayak tahu kan? Nah, kayak gitu. Nah, sementara satu tersangka lagi bersiaga di belakang pria pemegang alat pemotong besi. Waduh, nekat sekali ya. Nah, ketika mesin ATM mulai terbuka, barulah tersangka yang awalnya berdiri di belakang ambil bagian. Dia langsung maju membawa linggis ke arah mesin. Di sini dia mencongkel mesin ATM yang sebelumnya sudah dipotong. Kayaknya ada ahli ya. Benar, soalnya 6 provinsi, Cok. Nah, setelah berhasil, mereka langsung mengeluarkan gepokan uang dari rak-rak yang tersusun dari dalam mesin ATM. Enak aja nyari dunia Tribuners ya, Nah, tapi tidak untuk ditiru. Benar. Dan ini mereka udah cukup lihai loh seperti itu. Nah, dari video yang dilihat, aksi pembobolan mesin ATM terjadi pada 24 Juni 2023 lalu. Nah, sebelumnya Polda Sumut menangkap 5 pembobol mesin ATM lintas 6 provinsi. Nah, adapun pelakunya ini bernama Muhammad Pol Agusli alias Ipul, warga Kabupaten Oki, Provinsi Sumsel, Arya Hermansyah dari Provinsi Riau, dan Indra Putra, warga Riau. Kemudian Antoni Silitonga dari Humbahas dan Landi Masa, warga Sumbar. Oh, pelakunya ini dari lintas provinsi. Sama-sama lah melakukan aksinya. Nah, kenal dari mana kalian, weh? Ya. Nah, dari Kelimanya 3 diantaranya merupakan residivis lagi ya, yaitu ada Ipul yang dari Kabupaten Oki tadi dari Sumsel, terus ada Arya, terus ada Putra alias Oyon. Jadi mereka ini ada nama-nama aliasnya kayak si Muhammad Pol Agusli Ipul, baru Arya Hermansyah Aldi, baru Indra Putra Oyon. Tapi sering kan kayak gitu kalau pelaku-pelaku ini alias. Karena namanya itu nama apa ya? Nama jahatnya lah ibaratnya. Kalau di artis kan nama panggung. Kalau di pelaku kejahatan tuh nama jahat. Oh gitu. Baru tahu saya. Nah, sebelum membobol ATM, mereka lebih dahulu berkelana di lapas Bangkinang Riau. Ya. Di lapas Bangkinang Riau. Nah, setelah keluar barulah mereka
Oh, yang 3 ini kan residivis. Waktu keluar ngulah. Ya, orang itu ketemu di situ. Astaga naga. Mereka beraksi sejak tahun 2020 lalu dengan total 6 provinsi, diantaranya Bengkulu, Lampung, Sumbar, dan Sumatera Utara. Total uang yang berhasil mereka himpun dari pembongkaran Ini fantastis sekali, Tribuners. mesin ATM ini. Coba 3 miliar rupiah. 3 miliar. Wah. Bayangkan 3 miliar 3.000 juta. Seratus Kayak orang tuh bagi 5 aja udah sangat lumayan Iya, ya. 600 juta. Nah, kita ada videonya. Kita saksikan bersama-sama. Ya, yang pertama pertanyaan tadi sejak kapan? Sejak tahun 2020. Jadi sudah 3 tahun berjalan, 15 TKP di 6 provinsi, rasanya wilayah yang luas, dan cara bekerja mereka sudah terstruktur. Jadi ada yang bertugas untuk mengamati atau menjadi orang untuk melakukan survei, disurvei dulu ATM-ATM yang akan dibobol. Kemudian mereka akan berkomunikasi dengan tim eksekutornya untuk menyiapkan pembobolan dengan peralatan las dan linggis dan lain sebagainya, itu untuk dia gunakan melakukan aksinya. Dan ada juga yang kemudian mengkoordinir, mempertemukan antara petugas survei dengan petugas pelaksana. Ini modus mereka. Dan terkait dengan perbankan yang dirugikan, ada 4 bank yang dirugikan dalam kasus ini. Terkait dengan spesifik mesin ATM-nya, saya rasa saya tidak perlu sampaikan di sini, tapi saya ingin sampaikan bahwa semua punya potensi untuk dibongkar oleh mereka dengan cara yang sangat luar biasa, artinya membongkar secara paksa dengan mengelas, kemudian dengan linggis membongkarnya dan kemudian mengambil uang. Ya, Oke, sebelum kita move ke reporter di lapangan nih Tribuners, ada yang nanya nih dari Kak Yanggi. Kak, berita semalam dong, Diskop Deli Serdang FYP-nya diposting. Nah, maksudnya itu apanya nih Kak yang mau ditanya mengenai Diskop Deli Serdang? Monggo ditanyakan kembali, akan segera kami jawab. benar sekali. Ya, untuk mengulik informasi selengkapnya mengenai kasus Pembobolan ATM ini, lintas lintas provinsi. Iya, lintas Udah macam provinsi. jalan ya. Kita sudah terhubung dengan reporter di kita. lapangan, Ada Bang Freddy. yang rambut baru dan berbaju pink. Halo Bang Freddy, selamat sore. Langsung Ya, halo, senyum. selamat sore Ica dan Joy. Aduh. Selamat sore Bang. Boleh dijelasin nih Bang ke Tribuners bagaimana kronologi mereka ini sampai bisa melancarkan aksinya dari tahun 2020 mulus-mulus aja ya sampai 2023. Silakan Bang. Jadi 5 dari pelaku yang diamankan itu, 3 diantaranya merupakan residivis ya, atau pernah berurusan dengan hukum dan pernah di penjara. Kemudian dari total pelaku itu sebenarnya yang jumlahnya itu adalah 7 orang, tetapi yang diamankan baru 5 orang. Jadi 2 Yang dua orang lagi lagi kemana, Bang? masih kabur gitu, belum berhasil DPO Bang. ditangkap. Ya, DPO. Nah, jadi mereka ini, residivis ini sebelumnya itu berkenalan di lapas Bangkinang ya, di Riau. Kemudian setelah bebas, di situ mereka tidak mendapatkan penghasilan atau pekerjaan, makanya kemudian bersepakatlah untuk menjadi
pelaku pembobolan mesin ATM. Jadi mereka ini kurang lebih sudah berlangsung selama 3 tahun di 6 provinsi. Jadi dari tahun 2022 sampai terakhir itu di sekitar bulan Juni tahun 2023 lalu di Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara sendiri mereka ini beraksi di daerah Kecamatan Siborong-Borong, kemudian di jalan mau menuju ke Inalum ya. Jadi memang targetnya adalah ATM-ATM yang sepi dan kemudian lalu lintasnya juga sepi, jarang dilalui oleh masyarakat. Jadi mereka itu menggunakan alat yang cukup lengkap, di mana menggunakan alat pemotong besi itu yang memakai tabung gas ya, tabung oksigen gitu. Jadi tidak menggunakan listrik atau mesin gitu. Jadi mesin ATM-nya itu dipotong menggunakan mesin las itu, kemudian dicongkel, lalu uang yang ada berada di dalam rak-raknya mesin ATM itu diambil gitu, dibuka menggunakan linggis yang dipergunakan juga. Jadi tapi memang sebelum mereka masuk itu kamera CCTV itu disemprot menggunakan cat pilok gitu, jadi agar identitas tidak diketahui gitu. Nah Bang, biasanya kan kalau kita tahu nih di setiap ATM center ada security ya. Nah, apakah saat mereka beraksi itu nggak ada security-nya gitu Bang yang menjaga? Iya, jadi memang di beberapa ATM itu kan memang ada yang memiliki security, ada yang nggak juga, dan gitu ada ya? yang tidak. Nah, yang memiliki security itu biasanya adalah ATM yang dia bersampingan atau satu bangunan dengan bank itu sendiri. Sementara ada ATM yang tidak dijaga itu biasanya tidak ada bersampingan dengan bank. Jadi ini memang tidak dijaga security dan kemudian tempatnya juga sepi, makanya menjadi target lah gitu. Jadi memang dari 6 provinsi itu total lokasi atau ATM yang dibobol itu sekitar 15 hingga 16 ATM gitu, dan uang yang diraup dari membobol ATM ini itu sebanyak 3 miliar dan itu dibagi rata oleh mereka. Jadi setiap baru beraksi itu dibagikan sekitar 25 juta satu orang, dengan total itu 7 orang. Jadi 25 juta itu setelah dibagi, sisanya nanti itu akan digunakan untuk biaya operasional seperti mesin las, kemudian untuk biaya rental mobil, dan untuk akomodasi mereka selama masa pelarian begitu. Jadi uang hasil kejahatan itu juga salah satu tersangka itu digunakan untuk membangun rumah. Nah, kabarnya rumah ini itu cukup lumayan ya, 2 tingkat dan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Itu uang uang rumahnya itu dari hasil membobol ATM ini Bang? Iya, dari informasi yang kita dapat dari kepolisian demikian gitu, dihasilkan dari hasil merampok lagi. Tapi kan Bang, mereka ini udah merampok dari 15 sampai 16 ATM tadi ya. Nah, mereka itu kenapa ya Bang memilih untuk memilok CCTV bukannya dihancurkan Bang? Ada nggak sampai informasi mengenai itu? Lalu kenapa waktu udah sebegitu banyak baru polisi bergerak nih menangkap mereka? Iya, jadi memang fungsinya menyemprotkan cek piloks itu ke kamera CCTV adalah agar wajah mereka itu tidak terlihat ya. Jadi supaya aksi mereka juga tidak diketahui, makanya disemprot cek terlebih dahulu. Kemudian masalah 3 tahun baru tertangkap itu karena memang mereka ini kan berpindah-pindah. Jadi mereka beraksi di Sumatera Selatan, kemudian di Riau, dan yang terakhir adalah di Sumatera Utara. Nah, yang di Sumatera Utara inilah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku ini. Jadi di wilayah lain itu mereka licin lah, 3 tahun itu licin, seperti tidak bisa ya ditangkap. Oke, Bang Freddy, 7 tersangka dari domisili yang berbeda-beda, bahkan jauh ya, beda provinsi. Gimana mereka akhirnya bisa membuat apa ya, semacam grup gitu untuk membobol ATM, Bang? Ya, jadi memang cara mereka ini cukup sistematis ya. Jadi di antara 7 pelaku ini, satu itu ada
sebagai otak pelaku. Kalau tidak salah itu namanya biasa dipanggil Ipul, kemudian kaptennya itu kalau tidak salah namanya Aldi. Jadi Ipul ini adalah otak pelaku, kemudian si Aldi ini itu kapten, dia yang mengkomandoi semua. Jadi dia yang juga memegang senjata api rakitan. Jadi apabila aksi mereka diketahui, dia juga tidak ada segan-segan ya untuk menembak mungkin begitu. Jadi selain itu ada juga peran lain, yaitu khusus tukang las, kemudian seperti asisten, rapper, dan orang yang sejak awal sudah memata-matai ya, memantau ATM mana yang akan ditarget begitu. 2 tersangka masih DPO Bang, apakah sudah dikantongi nih identitasnya sama pihak kepolisian? Iya, 2 namanya itu sudah dikantongi, dan 2 orang itu adalah kalau tidak salah itu merupakan abang dan adik kandung dari tersangka yang namanya Ipul. Jadi ini ada 3 saudara kandung yang turut serta gitu. Oke lah, Bang Freddy, ditunggu informasi selanjutnya apakah kedua DPO ini sudah berhasil diringkus sama pihak kepolisian, dan kami sangat menunggu updatean tentang informasinya berapa tahun nih para tersangka dijerat penjara. Oke, terima kasih. Terima kasih Joy, banyak Ica. Bang Freddy. Selamat beraktivitas sore. kembali. Selamat sore. Ya, Tribuners, disclaimer ya, ini memang kejahatan yang untungnya banyak ya, 3M, tapi sama sekali tidak direkomendasikan untuk melakukannya, karena ini kami hanya melakukan pemberitaan mengenai informasi ini. Karena ya yang namanya kejahatan itu apapun ceritanya nggak benar ya kan, Joy. Dan mereka ini cukup, ya namanya juga udah banyak ya ATM dibobol sampai 15-16 ATM. Aduh, jadi sudah cukup bagus iya, kinerjanya. Pandai mereka. Ada loh yang muncul di FYP, dia itu membobol ATM juga, tapi nggak pas di mana letak uangnya. Jadi mesinnya itu hancur, dia ketahuan CCTV. Iya. Dan ini dia mulus, dia semprot. Kan heran, kenapa nggak dihancurinnya aja? I mean, ya boleh disemprot, disemprot nggak nampak identitasnya. Tapi kan dengan dihancurin juga nggak nampak kan? Mungkin kalau dihancuri masih ada, masih nyala, kita nggak tahu. Rupanya gimana ya? Kita hancuri, tak rupanya kita kira udah hancur, rupanya masih menyala. Mungkin itu kali kemungkinan terbesarnya, tapi ya nggak tahu lah ya Tribuners ya. Pokoknya jangan ditiru Tribuners, sangat tidak direkomendasikan lah. Pokoknya kita cari yang halal-halal aja. Benar. Oke, di berita terakhir nih Tribuners, kita sudah sampai ke berita ketiga. Itu ada rumah mantan anggota DPRD Langkat dari partai PDIP bernama Sapril hangus terbakar nih Tribuners pada hari Rabu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, naasnya nih saat api lagi marak-maraknya, Sapril tengah melangsungkan acara ngunduh mantu di rumahnya yang ludes terbakar ini. Jadi lagi ada acara, kebakaran. Nah, warga kota Pangkalan Brandan bernama Erwin mengatakan habis semua rumahnya hangus terbakar gitu lah. Erwin juga bilang alat-alat dapur yang dipakai pada saat acara sedang berlangsung juga turut terbakar. Cuman pelaminannya nggak kebakar Tribuners. Nah, Erwin pun menambahkan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Oke, kayak mana videonya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Sini kebakaran ya Allah, kasihan ya Allah. Turunkan hujan dulu ya Allah, biar padam apinya ya Allah. Allah Akbar ya Allah, Allah Akbar, astagfirullah ya Allah, hujan ya Allah, hujan ya Allah, hujan ya Allah, hujan ya Allah, ya Allah, hujan ya Allah, hujankanlah ya Allah, Allahu Akbar. Bang, Bang, jam berapa tadi kebakaran? Bang, asal api dari mana Bang kira-kira? Ada apa namanya lampu meledak itu. Terus rating Bang ya? Ini lagi pesta atau gimana? Pesta anak. Undu. Ada korban Bang dalam peristiwa? Nggak ada. Nggak ada Bang ya? Mulanya tahu gimana Pak? Hah? Mulanya tahu bagaimana Pak? Mulai tahu ada meledak di kamar belakang.
kan di gudang, meledak langsung terbakar. Saya tanya, apa itu bakar? Saya kejar, saya ambil air, saya siram air. Sebelah sini agak padam, tapi sana tambah tinggi airnya, apinya. Saya salah udah menggap saya keluar. Batu saya tarik lari sana anak, cucu-cucu saya suruh keluar semua, sama orang-orang kerja, sama orang apalah. Jadi pemadam berapa lama datang pemadam? Ya udah habis lah. Habis ya. Jadi para tamu undangan tadi gimana? Udah, saya suruh keluar terus saja. Begitu nggak bisa lagi kan, saya udah mau sak nafas, saya langsung keluar, saya suruh para tamu keluar semua dari sini keluarnya. Oke. Pengademi Semua habis semuanya. Ini rumah pribadi ya bang? Iya, laptop ada 4, komputer ada 3. Mohon maaf lah, ada uang 100. Berarti ratusan juta ya bang kerugian? Ya, dikirakan seperti itu. Kalau untuk teratak ini pesta ini gimana bang? Kena ada nggak kena? Ya belum terbayar. Nggak, maksudnya ada kena terbakar atau gimana? Ada lah di belakang. Oh, belakang. Ya, seperti itu ya Tribuners. Tadi kita ada lihat juga nih cuplikan video kebakarannya. Cukup besar lagi ya. ada Joy papan bunga ya, namanya lagi ngunduh mantu ya kan. Lagi bersuka cita. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa bisa sampai kebakaran nih? Lagi ada acara. Kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Oke, Bang Anil. Selamat sore Tribuners. Oke, boleh dijelasin ke Tribuners nih, apa sih penyebabnya kok bisa nih kebakaran lagi ada acara, Bang? Baik Kak Ica dan Kak Molly, jadi memang Kak Joy maksudnya. Kak Joy. Aduh, abang brewo ini. Sorry. Oke, lanjut. sorry nggak fokus. jadi peristiwa naas ini yang dialami oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat 2 periode dari fraksi PDIP yang bernama Syafril, ini terjadi pada hari Rabu semalam, tepatnya itu pada pukul 6:30 petang ya, atau menjelang malam hari seperti itu Kak Ica dan Kak Joy. Jadi rumah dari milik mantan anggota DPRD ini terbakar hangus, atau biasanya disebut dengan terbakar hebat ya, bahkan tidak ada sampai barang-barang yang berhasil diselamatkan dari dalam rumah seperti itu Kak Joy dan Kak Ica. Informasi memang kita terima pada saat itu Syafril sendiri telah melangsungkan acara atau pesta ngunduh mantu anak kandungnya. Namun pada saat acara tengah berlangsung ya, namun terjadi ledakan Kak. Jadi kalau ditanya sumber apinya itu dari mana, terjadi ledakan dari salah satu ruang kerja milik Syafril yang mungkin Kak Joy dan Kak Ica pernah melihat lampu penerangan yang biasanya dipakai untuk bekerja itu meledak. Sehingga itu mengakibatkan kebakaran hebat, karena memang di dalam ruangan tersebut biasanya memang sudah digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti arsip. Jadi namanya arsip yang berhubungan dengan kertas, tapi membuat api yang berada di lokasi, yang berada dalam ruangan itu dengan marak membakar seisi ruangan. Seperti yang memang diungkapkan oleh Syafril sendiri, pada saat itu ia sempat mendengar suara ledakan tersebut. Dan ia coba langsung memeriksa ke dalam rumahnya, karena namanya kita lagi pesta, lagi ada acara, pasti tidak terlalu fokus ya Kak, apalagi orang-orang yang berada di dalam rumah pun biasanya itu tidak sedang ada atau berada biasanya di luar rumah seperti itu. Karena pesta ngunduh mantu yang dilakukan oleh Syafril ini sendiri memang masih dalam perkarangan rumahnya. Namun umumnya biasanya ketika kita membuat acara ngunduh atau pesta itu kan di depan rumah ya Kak Joy dan Kak Ica. Namun untuk rumah Syafril sendiri, Bang Syafril ini dia memasang atau mendekorasi teratak untuk acara ngunduh mantu ini pada tepat belakang rumahnya, karena halaman rumah maupun halaman belakang dan halaman depan itu lebih luas halaman belakang. Jadi untuk depan rumahnya itu halaman depannya itu dijadikan tempat untuk masak, mencuci piring seperti itu Pak. Namun kembali lagi ketika ia mendengar suara ledakan,
dia langsung menghampiri ruangan tersebut dan dia langsung melihat memang api sudah membesar ya pada saat itu, dan dia coba untuk memadamkan api, namun api makin marak dan membakar sisi ruangan yang lain sehingga ia tidak bisa memadamkannya. Bahkan dia sempat, pengakuan Bang Satrio sendiri pada saat itu dia sempat mulai mengalami sesak napas karena asapnya sudah begitu tebal seperti itu. Dan Kak Joy dan Kak Ica, dan dia pun bergegas keluar dari rumah sambil pada saat itu ia mengatakan kedatangan dan cucunya, dan dia menyuruh anak dan cucunya itu untuk keluar. Dan pada saat itu juga api cukup besar karena memang mengingat seperti video yang kakak sampaikan tadi itu, memang kondisi pada saat itu tengah mendung ya Kak, mendung berangin lah seperti itu, karena memang mau hujan. Jadi apinya tadi semakin meluas gitu ya Bang, terbawa angin. Benar Kak, seperti itu. Jadi menurut Sabtu sendiri pada saat itu suasana sudah cukup mencekamkan kita bilang, sehingga ia pun memerintahkan tamu undangan yang berada di lokasi untuk meninggalkan rumahnya seperti itu. Memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun Sabtu mengatakan lebih kurang ratusan juta ya dia mengalami kerugian. Dan dia mengungkapkan pada saat itu memang seperti kita sampaikan di awal, tidak ada yang berhasil diselamatkan dari dalam rumah ya, bahkan baju yang sehari-hari dia pakai untuk udah terbakar juga ya Bang? Iya, itu untuk mengganti pakaian sudah tidak bisa diselamatkan, terbakar hangus semua Kang. Oke Bang Anil, ya. Sejak terjadinya kebakaran nih Bang sampai ludes semua ya, berarti kan kebakarannya itu cukup lama, memakan waktu yang lama. Nah, apakah pihak pemadam kebakaran datangnya itu berapa lama Bang sejak terjadinya kebakaran itu? Baik, menurut keterangan Samuel saat kita wawancarai, memang pemadam baru tiba di lokasi itu saat kondisi rumahnya memang sudah terbakar habis seperti itu Pak. Jadi tidak ada bisa lagi seperti yang saya sebutkan tadi, benda-benda berharga yang diselamatkan. Bahkan ia mengungkapkan ada segepok uang ya, sekitar 100 juta uang tunai yang berada di dalam rumah, juga dengan 4 unit laptop, 3 unit komputer itu hangus terbakar, tidak bisa diselamatkan seperti itu Pak. Berapa unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian Bang? Ketika saya tiba di lokasi pada malam itu sekitar 2 unit yang terlihat di lokasi Pak. Baik Bang, jadi apa upaya yang dilakukan ketika tahu rumahnya sudah terbakar hebat gitu sedangkan pemadam kebakaran belum datang Bang? Apa yang dilakukan oleh warga sekitar dan keluarga Bapak Sapril ini? Tentunya pasti upaya dilakukan untuk memadamkan api, cuman karena memang kondisi pada saat itu angin yang begitu kencang dan dengan cepatnya membakar seluruh isi rumah ya Pak, jadi tidak bisa dipadamkan lagi. Dan Sapril merasa sabar dan ikhlas lah atas kejadian ini. Namun ya itu tadi seperti yang biasanya diidamkan oleh banyak orang, memang dia tergunduh batu itu merupakan acara yang sukacita, yang biasanya dengan senang-senang, tidak ada dengan istilah kata gembira seperti itu Pak. Namun dengan adanya kejadian ini dia merasa terpukul sekali. Oke. Baik Bang Anil. Saat ini Bang, kan ini merupakan Bapak ex anggota DPRD Langkat ini kan merupakan korban kebakaran berarti nih Bang ya. Nah, apakah sudah ada dibuka peluang untuk membantu Bapak ini? Ya, untuk sejauh ini tadi memang amatan di lokasi, memang sejauh ini sudah ada ya macam kayak posko bantuan gitu, baik dari masyarakat sekitar yang melintas ataupun dari kerabat, saudara dan keluarga seperti itu. Jadi memang sudah ada bantuan-bantuan seperti itu Pak Jai dan Pak Ica. Dan memang tadi kita baru juga update ya, ada memang beredar di media sosial terkait video ya penampakan dekorasi megah dan mewah dari pada saat para penumpang itu. Berarti Bang, dekorasi-dekorasi yang ada sedemikian rupa juga ikut terbakar ya Bang? Ya, untuk dekorasi sedikit tadi saya lupa menjelaskan, memang tidak terbakar semua, cuma hanya sedikit saja Kak. Dan pemilik pelaminan pada saat itu mengatakan syukurnya pelaminan utama itu tidak terbakar, hanya sedikit saja yang terkena. Bahkan sound system yang pada saat itu digunakan untuk sebagai panggung hiburan juga
aman-aman saja, tidak ada yang terkena dampak kebakaran hebat ini. Oke. Terima kasih Bang Ani atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Tribuners. Ya tentunya ini tuh bukan mimpinya semua orang ya. Lagi sukacita, lagi ada acara di rumah, rumahnya kebakaran, ludes pula terbakar, Joy. Ya untuk keluarga Pak Sapril ya, semoga kuat menghadapi cobaan ini, karena setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Benar sekali. Nah itu dia Tribuners, 3 berita utama yang kita bawakan untuk mengisi sore hari ya Tribuners sekalian, walaupun 3 beritanya tidak berita yang good news gitu ya, tapi ya itulah informasi yang harus kita ketahui agar menjadi kewaspadaan bagi kita sendiri. Benar. Untuk Tribuners, kalau mau tahu informasi lain ya mengenai Kota Medan, Indonesia bahkan internasional, bisa di portalnya Tribun Medan. Ada di mana, Joy? Ada di www.medan.tribunis.com atau kunjungi aja media sosialnya di bawah ini, karena kita selalu update setiap hari ya, nggak ada hari liburnya kok Tribuners. Benar. Loh. Itu semua untuk Tribuners sekalian. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.